Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Lama ya Bu Ida, enggak secara PJJ virtual ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, hatinya selalu bahagia, jadi bekerja enak. Pembelajaran hari ini kita mulai ke CP yang 3 kemarin, yang sudah kalian pembelajaran kemarin sudah kalian rangkum. Pada CP3 itu kan energi dan perubahannya. Ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama, peserta didik memahami pengertian tentang usaha. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami tentang energi. Yang ketiga, peserta didik memahami atau bisa menganalisa adanya perubahan energi. Ya, kita mulai bahas pada pengertian yang pertama tadi supaya kalian bisa memahami tentang usaha. Nah, usaha itu antara usaha kehidupan sehari-hari dengan usaha dalam ilmu fisika berbeda. Maksudnya berbeda bagaimana? Bu, kalau saya usaha dalam kehidupan sehari-hari, contoh umpama, kalian pengen nilainya bagus, sekolah nilainya pengennya bagus, semesteran nilainya bagus, usahanya bagaimana? Kira-kira usahanya apa? Belajar kan? Iya, itu usaha dalam kehidupan sehari-hari. Bu, saya biar nilainya bagus, bagaimana caranya? Oh, caranya belajar, harus belajar. Itu usaha pada kehidupan sehari-hari. Masih banyak contoh lain, umpama usaha, Bu, saya kok pengen, kalau kalian banyak yang muntri, Bu, saya kok pengen cantik, usahanya bagaimana ya? Bu, saya kok pengen, itu jadi ada usaha, kegiatan-kegiatan setiap hari itu berarti ada keinginan, ada usaha lah. Contoh tadi, pengen nilainya baik, ya berarti kita harus belajar. Beda dengan usaha pada fisika. Mungkin kalian masih ingat pada kelas SMP kelas berapa itu, berarti materi tentang usaha. Apa sih itu usaha kalau pada ilmu fisika? Kita coba ke Mbak Afifah, apa sih itu usaha pada ilmu fisikanya? Silakan Mbak Afifah. Oke. Usaha merupakan energi yang terjadi pada suatu benda atau objek termasuk perubahan energi kinetik dan energi potensial. Oke. Ada yang bisa menambahkan yang lain? Terima kasih Mbak Afifah. Ada yang bisa menambahkan? Anggi bisa? Mbak Anggi? Apa itu usaha? Dari pendapat kamu tentang usaha kalau kita kembali lagi ke materi SMP yang kalian dapat dihubungkan ke fisikanya. Usaha adalah jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Jumlah energi. Tadi di Mbak Afifah dinyatakan jumlah energi bisa energi kinetik, bisa energi potensial. Tapi kalau secara konsepnya bahwa usaha itu kan seperti ini. Jika benda dikenai gaya, ke benda tersebut mengalami perpindahan yang searah dengan gaya yang diberikan, maka gaya tersebut telah melakukan usaha. Umpama contoh, Bu Ida umpama ini ada kotak di titik A, Bu Ida pindahkan ke titik B. Ini berarti ada usaha, Bu Ida ngasih gaya, kotak yang tadinya di titik A pindah ke titik B. Adanya perpindahan. Ini yang namanya usaha. Jadi ada gaya, ada perpindahan.
Nah, itu yang dinamakan usaha pada fisika. Jadi, kalau kalian masih ingat, persamaannya bahwa usaha itu satuannya joule. Simbol usaha apa? W. Ya kan? Rumusnya apa? Berarti W sama dengan gaya kali perpindahan. Atau kalau kalian ingat berarti W sama dengan F kalikan S. W-nya usaha, satuannya joule, F-nya adalah gaya, satuannya Newton, S-nya perpindahan, satuannya meter. Ya, ingat bahwa gaya kalau di hukum Newton 2 itu rumusnya menjadi F sama dengan M kalikan A. Maka bisa dinyatakan usaha itu tadi rumus pertama menggunakan gaya berarti gaya kalikan perpindahan, W sama dengan F kalikan S. Kalau kita kehubungkan ke hukum Newton 2, berarti usaha bisa dinyatakan menjadi mass. Kok mass, Bu? M kalikan A itu rumus dari gaya. Kalikan S perpindahan. Maka usaha bisa dinyatakan menjadi massa kali percepatan kali perpindahan. Nah, itu jika posisinya umpama ini beda gayanya saya tarik garis lurus dengan bidangnya lantai. Ini saya tarik, maka dia W sama dengan F kalikan S. Tapi begitu talinya, ini beda pensilnya ini dianggap talinya itu membentuk miring seperti ini, maka persamaan konsep tadi berbeda. Adanya kemiringan. Maka rumusnya menjadi W sama dengan F kalikan S kalikan cos theta. Sudut kemiringannya ini miring, nariknya kamu miring. Berarti ini menggunakan rumus W sama dengan F kalikan S kalikan cos theta. Oke ya. Kemudian nilai usaha itu kemarin ada 3, bisa dinyatakan negatif, positif, dengan 0. Bagaimana jika dinyatakan negatif? Mbak Zahra ada enggak? Sudah gabung belum Mbak Zahra? Belum ya? Oke, Bunda yang ada di sini ya. Mbak Amelia, kenapa dinyatakan positif? Negatif? Usaha Oke, silakan. Usaha bernilai negatif jika usaha yang dilakukan berlawanan dengan arah benda, maka usaha yang dilakukan bernilai negatif. Oke, gayanya yang diberikan itu berlawanan. Contoh yang paling gampang adalah pada saat tarik tambang. Ya, bentar Mbak Amelia, terima kasih. Itu contohnya pada saat tarik tambang, dia berlawanan dengan gayanya. Oke ya, Mbak Amelia, terima kasih untuk jawabannya, betul. Jadi dia berlawanan dengan arah gayanya, maka dia akan negatif. Kemudian untuk Mbak Anggi, kalau dia bernilai positif bagaimana Mbak Anggi? Usahanya dinyatakan positif, maka bagaimana? Usaha bernilai positif jika dua anak. Bila usaha yang dilakukan adalah secara dengan arah gaya yang bekerja, maka usaha tersebut bernilai positif. Oke, terima kasih. Pinter ya Mbak Anggi. Jadi usahanya itu dilakukan searah dengan gayanya, maka dia nilainya akan positif. Contoh tadi, pada saat Wida narik balok ini, saya tarik, baloknya ikut searah, ataupun Wida dorong, dia searah, maka dia nilainya positif. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Mbak Anissa, bagaimana jika nilainya 0 usahanya? Halo Mbak Anissa, bagaimana jika nilainya 0 usahanya? Mbak Anissa.
Bagaimana Mbak Anissa jika nilainya 0 usahanya? Usaha dikatakan bernilai 0 jika gaya yang dibuat tidak menyebabkan terjadinya perpindahan. Gaya kita berikan tapi bendanya itu tidak mengalami perpindahan. Contoh yang paling gampang, apa Mbak Anissa? Dalam kehidupan sehari-hari. Usaha kita lakukan tapi 0. Contohnya apa? Seorang anak kecil mendorong tembok walaupun dengan gaya yang besar, tembok tersebut tidak mengalami perpindahan. Oke, yang paling gampang dalam kehidupan sehari-hari. Saat umpama enggak usah orang kecil, wis umpama Bu Ida dorong tembok bangunan, tak dorong sekuat tenaga, tak beri gaya sekuat tenaga. Ternyata temboknya tadi diam, tidak bergerak, tidak mengalami perpindahan, tidak ada gerakan. Itu maka usahanya sama dengan 0. Terima kasih Mbak Anissa untuk jawabannya betul. Kemudian kita ke energi. Ya, kemarin kita bahas tentang energi. Apa sih itu energi? Kemudian energi itu dibagi menjadi berapa sih energi? Kalau kita di ilmu fisikanya ada berapa sih energi? Ya, kita mulai ke Mbak Arum. Apa itu energi Mbak Arum? Energi dalam ilmu fisika yang dimaksud energi yang berhubungan dengan usaha adalah kemampuan untuk melakukan usaha karena usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda atau objek termasuk perubahan energi kinetik dan energi potensial sehingga energi merupakan komponen yang kaitannya dengan usaha. Oke. Jadi energi itu sebetulnya ada kaitan erat dengan usaha. Terima kasih Mbak Arum. Jadi ada kaitannya. Usaha di dalamnya ada hubungan dengan energi tadi. Energi kita bisa energi itu kalau hukum kekekalan energi itu energi tidak dapat diciptakan ataupun tidak dapat dimusnahkan. Energi itu dengan konsepnya kalau kita lihat ada yang dinamakan nanti energi kinetik, kemudian energi potensial, kemudian energi mekanik. Masih ingat ya, kalau pada energi potensial yang terjadi itu sebetulnya ada pengaruh kedudukan. Apa sih Bu kedudukan? Ketinggian. Itu berarti dia energi potensial. Contoh umpama, kamu punya bola, kamu jatuhkan. Posisinya dijatuhkan dari ketinggian, dari atas. Umpama kamu di lantai 2, punya bola kamu jatuhkan. Bola jatuh itu prosesnya dia merupakan energi potensial. Kenapa? Ada pengaruh ketinggian. Nah, beda lagi kalau bolanya tadi sudah bergerak dari ketinggian, kamu jatuhkan itu tadi proses adanya suatu nanti dorongan kecepatan, ada kecepatan, bolanya ada perubahan kedudukan, ini berarti dia sudah EK. Pada tengah jalan ini, dia sudah menjadi EK atau energi kinetik. Adanya gerak, pengaruh adanya gerak, kecepatan, itu berarti energi kinetik. Kalau tadi Bu Ida ulangi, kalau potensial berarti adanya kedudukan, ketinggian, itu potensial. Tapi kalau sudah bendanya tadi bergerak, ada kecepatan, maka dia kinetik. Bu, berarti proses bola jatuh itu bisa sampai energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, sampai dia jatuh ke bawah. 3 komponen energi ini muncul. Itu yang namanya energi. Jadi energi itu sebetulnya hubungannya dihubungkan dengan adanya energi kinetik, energi potensial, energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial.
Maka kalau kita perhatikan sebetulnya persamaan antara energi potensial, kinetik, mekanik, kalau kalian perhatikan, energi kinetik tadi pengaruh ada kecepatan. Oh, berarti ada V-nya. Kalian ingat, oh EK. EK sama dengan setengah M kalikan V kuadrat. Ada V berarti dia merupakan energi kinetik. Tapi begitu membaca soal ada kedudukan, ada ketinggian. Berarti masuknya EP, energi potensial. Persamaannya bagaimana? EP sama dengan M kalikan G kalikan H. Massa kali percepatan gravitasi kalikan ketinggian. EP sama dengan M kalikan G kalikan H. Bu, dalam soal G-nya enggak ada, Bu, percepatan gravitasi bumi. Kalau di dalam soal tidak ada, maka pakai nilai ketetapan percepatan gravitasi bumi. Nilainya adalah 10. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian EM, energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik merupakan energi total dari energi potensial ditambah energi kinetik. Dijumlahkan, itu namanya energi mekanik. Jadi energi di konsepnya sebetulnya energi itu sendiri, energi mekanik dibagi menjadi dua, menjadi energi potensial dengan energi kinetik. Energi potensialnya pengaruh adanya suatu kedudukan atau ketinggian, sedangkan pada energi kinetik itu pengaruh pada adanya suatu kecepatan. Oke, usaha energi, ada enggak pertanyaan? Silahkan. Sebelum kita ke energi dan perubahan yang terbarukan. Ada enggak pertanyaan? Silahkan. Ada enggak pertanyaan? Ini kameranya enggak nyala semua, nanti Bu Ida upload di apa namanya? Tak upload di channelnya Bu Ida, mukanya enggak kelihatan semua ini. Nah, enggak kelihatan sama sekali. Nanti tak upload di sana eman-eman enggak kelihatan. Nah, biar kelihatan kameranya agak jauh jadi yang kelihatan enggak apa namanya? Ada enggak pertanyaan tentang usaha dengan energi sebelum kita membahas ke energi perubahannya? Ada enggak pertanyaan? Enggak ada? Bida lanjutkan ya menerangkannya. Sekarang umpama kalau kemarin kan tak suruh observasi ya. Observasi. Kemudian kalian sudah mengobservasi di lingkungan kalian. Di tabel observasinya kalian untuk pekerjaannya silakan ditengok kita bareng-bareng. Di lembar observasi dalam kehidupan sehari-hari kemarin umpama, coba Mbak Ayu ada enggak? Mbak Ayu, peristiwa apa coba kalau kamu sudah observasi kemarin? Silakan Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Adakah Mbak Ayu? Kalau enggak ada Bu Ida lompat. Ada ini mic-nya dinyalakan Mbak Ayu. Mbak Dea wes, kalau enggak ada Mbak Dea silakan Mbak Dea. Survei kemarin, silakan. Soalnya apa Bu tadi? Survei, hasil survei kamu kemarin tentang perubahan energi. Ibu kasih contoh survei kalian. Kamu dulu satu saja kita bahas di sini. Contohnya apa? Contohnya menyetrika energi. Oke, terus? Energi panas matahari. Energi matahari menjadi energi listrik. Oke. Menghasilkan arus listrik, Bu. Oke. Contohnya ini berarti Mbak Ayu ya.
Ya. Contohnya, oke, Mbak Ayu mencontohkan pada saat kalian menyetrika. Menyetrika itu peristiwanya kegiatan. Saya menyetrika. Sumber energinya apa? Bisa terbarukan apa tidak terbarukan? Masuknya. Kalau umpama Bu Ida saya gunakan ternyata di dalam listriknya penggunaannya adalah sumber energinya adalah matahari. Karena matahari sinarnya ditampung ke panel kemudian menjadi tenaga listrik. Berarti itu merupakan energi yang terbarukan. Karena sumber energi terbarukan dari matahari. Matahari itu terbarukan, dia tidak akan habis. Yang penting kalau sinar mataharinya itu benar-benar kondisinya tiap harinya tidak mendung, tidak hujan, maka bisa ditampung ke panel, bisa menjadi tenaga listrik. Tenaga listrik dimanfaatkan ke kalian menjadi tenaga arus listrik. Oke ya, itu. Jadi, oh iya, energi terbarukan. Kita ke sana ya, membahas tentang energi perubahan. Pada sumber energi itu kan ada sumber energi terbarukan dengan sumber energi tak terbarukan. Kalau energi terbarukan itu contohnya angin. Kemudian kemarin apalagi? Air. Air. Terus apa lagi? Matahari. Matahari. 3 komponen ini angin, matahari, air. Itu sumber alam yang betul-betul melimpah. Kalau kita benar-benar jadi manusia yang peduli, sumber itu tidak mungkin habis. Kitanya harus konsekuen dalam penggunaan, tidak mungkin habis. Angin contohnya umpama, angin, matahari, air. Biasanya pemanfaatan ini sumber energi terbarukan biasanya untuk sumber energi tenaga listrik. Kenapa? Tenaga listrik ini yang bisa berubah menjadi energi-energi lain. Paling banyak kalau pada energi listrik. Contoh ya, pada energi listrik yang bisa berubah ke energi lain, contoh energi panas, tadi menyetrika, sumber energinya terbarukan, umpama tenaga listriknya dari sumber energi matahari. Matahari sinarnya ditampung ke panel menjadi sumber energi listrik. Energi listrik ini berubah menjadi energi panas. Pada saat kalian menyetrika, hasilnya panas. Untuk gosok baju rapi, menjadi rapi. Itu pemanfaatannya. Jadi perubahannya dari energi listrik menjadi energi panas. Oh, contoh, Bu Ida saya menyetrika. Dalam kehidupan sehari-hari itu perubahan energinya yang kita sebetulnya tiap hari ketemu. Tapi tidak tahu ini perubahan apa menjadi apa. Tapi setelah kita mempelajari ini akan tahu, oh iya, sumber energinya ternyata sumber energi terbarukan. Energinya listrik berubah menjadi energi panas. Oke ya. Contoh lain umpama energi listrik menjadi energi gerak. Kemarin kalian Pak suruh observasi. Contoh kipas angin. Dia bergerak. Masih banyak lagi surveinya kalian. Apalagi coba selain kipas angin, mesin cuci, blender, ya kan? Masih banyak lagi. Tiap hari kita ketemu. Kemudian energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya apa? Kalau kalian di AV sekarang teknik elektro, ada enggak penyetruman pada aki? Itu listrik menjadi kimia. Jadi penyetruman aki masuk ke sana. Kimia menjadi listrik bisa. Itu.
Jadi perubahan-perubahan itulah sebetulnya kita tiap hari ketemu. Jadi ada sumber energi terbarukan, tadi contohnya yang terbarukan. Energi terbarukan itu energi apa sih Bu Ida sebetulnya? Itu energi yang sebetulnya bisa secara apa ya? Secara cepat diperbarui. Beda dengan energi yang tak terbarukan. Contohnya apa? Minyak bumi. Pula, kenapa Bu minyak bumi tidak termasuk energi terbarukan, tak termasuk energi terbarukan? Karena minyak bumi hasilnya sebetulnya hasil tambang dari fosil-fosil dulu. Alam letak di dalam bumi kita, hasil tambang. Kalau hasil tambang tadi digunakan terus-menerus lama-lama habis, maka tidak termasuk energi terbarukan, tapi dia masuk energi tak terbarukan. Contohnya tadi minyak bumi. Kalau kita penambangannya, kita manusia serakah, tidak mau tahu alam kita, ya sudah akan cepat musnah, akan cepat habis. Lalu tidak bisa terbarukan, bisa terbarukan tapi waktunya lama, puluhan tahun. Maka dia masuk komponen energi tak terbarukan. Ya, jadi sumber energi ada dua, sumber energi terbarukan dengan sumber energi tak terbarukan. Perubahan energi yang paling banyak dirubah adalah energi listrik. Menjadi energi gerak, menjadi energi kimia, menjadi energi panas. Itu contoh-contoh pada perubahan energi. Sebetulnya kalau kalian perhatikan tugas kalian kemarin observasi, itu kan banyak sekali. Energi kimia menjadi energi gerak, contohnya apa sih? Sebetulnya kita melakukan tiap hari 3 kali. Yang suka makan mungkin lebih. Kimia menjadi gerak. Pada saat kita makan, proses yang kita makan dicerna itu energi kimia untuk kita gerak. Itu energi kimia menjadi gerak. Kita makan itu proses itu. Jadi kita nambah energi. Kalau mama Bu Ida minta maaf, ini kehidupan sehari-hari ya, kita contohkan kehidupan sehari-hari dan kalian rasakan. Tadi kan dinyatakan energi itu, kalau hukum kekekalannya, energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tapi kita bisa merasakan, contoh tadi, umpama 1 hari kamu tidak makan, ya tidak punya tenaga, tidak punya energi, tidak punya tenaga. Nah, proses kimia kegerak, contoh pada saat kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lagi, energi listrik tadi menjadi panas. Tiap hari kita ketemu. Tiap hari sekarang alat rumah tangga punya kalian, ibu kalian, kita punya. Tadi dicontohkan nyetrika, menjadi panas. Energi listrik menjadi gerak, contohnya kipas angin. Kemudian listrik menjadi banyak lagi, apalagi umpama energi cahaya menjadi energi kimia. Pula energi cahaya menjadi energi kimia itu apa, Bu? Energi cahaya menjadi energi kimia. Pada saat proses fotosintesis di daun hijau itu prosesnya dari energi cahaya menjadi energi kimia. Itu proses fotosintesis. Kemudian energi gerak menjadi energi panas. Contohnya apa? Energi gerak menjadi panas. Tiap hari kita mungkin melakukan, tapi kita tidak merasakan. Contoh umpama, iklim kita umpama ada perubahan cuaca kita dalam kehidupan sehari-hari musim hujan. Kok hujan ya? Badan kita kok terasa dingin. Bagaimana energi gerak menjadi energi panas? Telapak kita diusap kayak gini, ini menjadi energi gerak ini, menjadi energi panas. Lama-lama telapakan panas, kita panas. Nah, itu contoh yang paling gampang pada kehidupan sehari-hari.
Tapi kita tidak ngerti, Bu, itu energi apa sih, Bu? Energi gerak menjadi energi panas. Contohnya gampang. Ini menjadi panas, gerakan tangan kita menjadi, telapak kita menjadi panas. Kemudian contoh lain masih banyak lagi. Kemarin kalian sudah observasi di lingkungan kalian masing-masing. Sekarang kalian nanti membentuk kelompok, ada 36, membentuk kelompok, satu kelompoknya 6 anak. Kalian mau milih sendiri apa dipilihkan Bu Ida? Sendiri. Milih sendiri? Milih sendiri nanti jalan enggak? Ini tak serahkan ke kalian semua. Jalan insya Allah, Bu. Jalan, Bu, insya Allah. Jalan ya? Oke. Kalau milih sendiri monggo, tapi kalau umpama Bu Ida yang bagi berarti nurut absen. Kelompok 1 berarti nomor 1 sampai 6, kelompok 2 7 sampai 12, kelompok 3 berarti 13 sampai 18, kelompok 4 berarti 19 sampai 24, kelompok 5 berarti 25 sampai 30, kemudian kelompok 6 31 sampai 36. Itu kalau tak buatkan kelompok Bu Ida berarti nurut absen. Kalau mau milih sendiri silakan, yang penting satu kelompok jumlahnya 6 anak. Bisa milih sendiri? Ya Bu, insya Allah. Oke. Ya Bu, sendiri aja. Oke, tanggung jawab ya. Oke, kalian sudah dewasa. Oke, silakan kalau mau milih sendiri, yang penting satu kelompok ada 6. Pembahasannya Bu Ida ini tentang usaha energi dan perubahannya. Ada enggak pertanyaan sebelum ke tugas kalian? Ada enggak pertanyaan kira-kira? Insya Allah tidak, Bu. Jelas? Oke, kalau jelas, Ibu akan supaya kalian nanti menghasilkan produk dari CP3 ini, capaian pembelajaran energi dan perubahan, kalian buat kelompok, satu kelompok 6 anak. Materi tentang CP ini yang pertama nanti sebetulnya Bu Ida sudah buat slide tapi nanti sebentar Pak. Oke, tahan dulu ya, ke slide dulu ya, sebentar. Sebentar, internetnya agak lama. Ini Bu Ida telusur dulu. Bentar, sabar ya. Oke, sudah muncul belum di kalian? Belum. Sebentar. Nah, sudah muncul belum? Sudah? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Jaringan ya? Udah ya? Oke. Sudah, Bu. Oke, yang sudah ini nanti. Oke, yang pertama kalian tadi kan membuat kelompok, ya kan? Kasih cover, monggo covernya apa yang jelas nanti kalian buat kelompok, diberi nama kelas kalian. Kemudian dari situ ide ceritanya nanti kalian tak suruh membuat kayak komik, kayak cerita tapi bergambar. Idenya kalian tentang energi dan perubahan. Tujuannya supaya 3 komponen ini masuk. Tujuan kalian bisa memahami tentang energi, memahami tentang usaha, memahami tentang menganalisa perubahan energi. Ya, kemudian temanya ini, kalian pilih energi terbarukan, tak terbarukan, atau dua-duanya. Tema ceritanya.
Kemudian alat yang digunakan, bahan yang digunakan apa? Nah, contoh seperti ini. Ini Bu Ida hanya ambil contoh sepintas ya, bukan untuk kalian, tapi ini juga bisa kalian pahami di sini. Contohnya seperti ini. Lah, bagaimana nanti caranya? Caranya kalian menggambar ide ceritanya, silakan kalian mau kasih judul apa. Yang jelas tema di dalamnya adalah mengenai energi dan perubahan. Ibu contohkan punya ide yang mau diceritakan, umpama kalian proses dari rumah sampai sekolah, sampai kegiatan sekolah, sampai pulang. Dari rumah kalian proses makan tadi, berarti kan sarapan pagi, bangun pagi, masuk ke proses perubahan apa. Naiknya ke sekolahan naik sepeda kah, jalan kaki kah, atau naik motor atau angkutan umum. Di situ juga ada proses perubahan energi. Kemudian sampai sekolahan bagaimana, ada proses perubahan energi apa saja, silakan. Atau mungkin ide cerita pada saat kalian melakukan kemah, melakukan piknik, monggo. Yang jelas nanti tema tadi, CP3 tadi masuk di dalam cerita kalian. Ada perubahan energinya masuk di situ. Lah nanti kalian buatnya, ini kan tadi tak contohkan di Bu Ida kayak gitu ya. Ini tak tutup ya slide-nya ya. Terus nanti kamu simpulkan cerita itu ada berapa proses perubahan, dari pengertian energinya masuk, proses perubahannya apa saja itu kamu simpulkan di situ. Ya, tak tutup, ini biar kamu lihat di Bu Ida. Muncul enggak? Masih muncul enggak PowerPoint-nya? Masih. Sudah tak tutup ya. Sekarang lihat di Bu Ida ini. Berarti nanti bahannya yang kalian gunakan, bahannya kertas, 1 lembar kertas HVS ini kalian bagi 2. Kalian bagi 2. Jadi ceritanya gambar, kamu ceritakan prosesnya, di sini kalian bagi 2 seperti ini. Itu minimal 3 lembar cerita, minimal. Ada 3 lembar cerita. Tapi biar rapi seperti ini. Dikasih tepi, garis tepi, kemudian seperti ini. Paham enggak? Kelihatan enggak? Bu, maaf, tapi ini gambarnya enggak kelihatan? Masih PowerPoint? iya. Ini masih kesimpulan, Bu. Oke. Tak matikan dulu PowerPoint-nya. Oke, udah. Nah, ini contohnya. Udah kelihatan? Sudah. Kelihatan. Oke, bahannya berarti kan kertas HVS saja, enggak usah kertas gambar. Atau kalau kamu punya kertas gambar ya pakai kertas gambar. Kamu bagi 2 seperti ini. Dikasih garis tepi kanan kiri supaya rapi. Tadi covernya umpama dikasih cover, nama kamu, kelompok, kemudian ceritanya seperti ini, bergambar, kasih dialognya seperti ini. Ini minimal 3 lembar. Tentang energi dan perubahan. Ya. Ceritanya silakan kalian bebas mau pergi ke sekolah, mau berkreasi, pada saat kemah, kegiatan sekolah, monggo Bu Ida bebas. Yang penting 3 komponen tadi tujuan kalian memahami tentang usaha, memahami tentang energi, kemudian memahami adanya perubahan energi dan perubahannya itu masuk ke dalam cerita tadi, cerita bergambar. Ada enggak pertanyaan? Berarti, maaf Bu, mau nanya. Ya, silakan. Berarti gambarnya digambar atau di print atau gimana Bu? Digambar, pakai gambar manual, jangan di print.
Kamu gambar, ini kan Bu Ida kan download supaya kamu gambar pakai tangan, berarti bahannya nanti kan kertas, kemudian pensil gambar, pensil penggaris, alatnya ya, pensil gambar, pensil warna, entah itu kamu Bu, mau nanya. Berarti ada 3 gambar ya, Bu? Ada 3 lembar, minimal 3 lembar. Minimal ada 3 lembar. Ini supaya kalian rapi, berarti 1 lembar dibagi 2. Ceritanya dibagi 2 seperti ini biar rapi. Lah, untuk apa namanya? Ide cerita kamu bisa dituangkan minimal ada 3 lembar gambar seperti ini. Tidak hanya 1 gambar kamu menceritakan kan enggak mungkin. Dari berangkat sekolah sampai kegiatan di sekolah, umpama ini Bu Ida punya ide cerita seperti itu. Kan enggak mungkin 1 lembar, maka minimal 3 lembar gambar kayak gini. Ceritanya kamu dituangkan dalam minimal 3 gambar. Ada enggak pertanyaan lagi? Ada, Bu. Jangan diam saja, nanti kan enggak paham, nanti tanyanya podun japri. Mau nanya. Ya, silakan. Siapa ini Mbak siapa? Intan. Ya, silakan Mbak Intan. Berarti di dalam gambarnya itu ada 3 materi tentang usaha, energi, sama apa lagi, Bu? Energi dan perubahan. Tidak mesti, Mbak. Ceritanya itu kan berarti kan ceritanya mengalir. Ya. Ini kan dialognya mengalir. Tidak mesti 1 lembar ini tentang usaha, 1 lembar ini tentang energi, 1 lembar ini tentang perubahan energi. Bukan. Ceritanya kamu mengalir di sini, tapi 3 tujuannya pembelajaran kita, 3 tadi pengertian usaha, pengertian energi, kemudian energi dan perubahannya tertuang di cerita di sini. Maaf Bu, berarti satu lembar itu berarti mencangkup 3 energi itu ya Bu? Ya, bebas. Bebas, berarti yang penting ceritanya ini kalian memahami dari pembelajaran energi, usaha, energi, dan perubahan. Mau diletakkan dimanapun bebas, di lembar keberapapun bebas. Ada enggak pertanyaan lain? Silakan. Gambarnya diwarnai tidak, Bu? Iya, seperti ini diwarnai komplit. Dikasih warna. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Maaf, Bu. Ya, silakan Mbak Filza. Waktu pengerjaannya berapa minggu ya, Bu? Oke, kalau ya, gambarnya sudah tidak ada pertanyaan, sekarang prosesnya. Kan kamu ada 6 orang, 1 kelompok. Pada proses saat gambar, sampai nanti kalian presentasikan, itu kalian buat video. Pada saat kamu gambar, ada yang nyoting. Alat yang digunakan ini. Kamu perkenalkan dulu nama kelompok kamu. Kelompok 1, anggotanya ini, silakan di video, sampai gambarnya di video, kemudian dipresentasikan. Jadi kamu ngirimkan tugas ke Bu Ida, sudah bentuk produk yang dihasilkan bentuk gambar, dengan nanti video presentasi. Saya yakin mampu. Anak TE2 saya yakin mampu. TE2 nih, Bos. Senggol dong. Ada nggak pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada, Bu. Terima kasih. Benar. Nanti ini 1 minggu dong loh. Minggu depan kalian presentasi sudah mulai membuat video, sudah dikumpulkan. Videonya kalian kalau yang
Bu Ida minta maaf, yang bagus-bagus nanti tak upload ke channelnya Bu Ida. Ngerti, kelas yang lain juga ngerti ini loh hasil karyanya TE2 supaya tahu persis ada hasil produknya kalian menghasilkan gambar bercerita tentang perubahan energi, kemudian dipublikasikan. Sampai pada publikasi membuat video, presentasinya sampai video. Bu, caranya presentasi bagaimana Bu, divideokan bagaimana Bu? Awal dari perkenalan kelompok, kemudian menunjukkan alat yang digunakan, kemudian proses kalian menggambar. Setelah itu kalian presentasi gantian, anak 6 ini menunjukkan gambarnya, ceritanya apa. Gantian, jadi tidak hanya anak satu yang ngomong, tapi gantian 6 anak ini supaya tercover semua pekerjaannya, ngerti semua, tahu semua dalam satu tim. Ada enggak pertanyaan? Bingung? Mau yang ditanyakan apa, jadi bingung atau bagaimana? Kok diam semua? Merasa keberatan atau bagaimana? Ada keberatan? Keberatannya yang di mana? Ada enggak? Ini ketua kelasnya jadinya siapa ini? Belum dibentuk, Bu. Oh, ya sampai sekarang wes ketua kelasnya tak tunjuk kayak Mbak Intan wes. Kok Intan? Ya kan, Mbak Intan ya. Nah, daripada waline Bu Ida juga wes apa-apa. Masa Intan Bu, kan ada yang cowok. Apa siapa cowok? Dava yo ora tahu ketok. Ketuanya Fayan. Zayan, Bu. Wakilnya Intan. Intan ya, setuju Intan enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Intan, wakilnya sopo Siva. Ya, Bu. Oke. Siap, Bu. Ya. Bendarane sopo bendarane? Iya, Bu, ya. Ya. Wes. Linda. Ya, terserah. Gimana, Bu? Gimana? Bu, gimana, Bu? Gimana sih, Kok Pak? saya, Bu? Kok saya? Lah, kalau enggak dikasih pengurus kelas terus piye? TE2 nih, Bos. Senggol dong. Lah iya, kelas 10 TE2 kan, yang cantik-cantik. Wong Bu Ida ya sudah ketemu kan, waktu disuruh Kita kesini. berani beda, Bu, struktur kelasnya. Berani beda gimana? Ketua kelasnya beda maksudnya? Iya, Bu, Ibu aja ketua kelasnya. Masa ketua kelas beda? Yo aneh loh. Ketua kelas kan yang di dalam kelas. Beda kan kelasnya banyak sekali. Oke, untuk tugas enggak ada pertanyaan enggak? Coba. Bu, maaf, berarti ada. Berarti mempresentasikannya di link atau di mana? Nanti Bu Ida kasih form biasa, pengumpulan videonya tak kasih form. Jadi enggak dijapri, nanti tak kasihkan form untuk pengumpulan video. Gambarnya Bu Ida kasih form untuk Word-nya. Kamu foto biasa seperti biasa, kamu foto terus kumpulkan di sana. Terus video presentasinya Bu Ida kasih form juga, kasih link. Oh, iya Bu, makasih. Oke, gue kan Intan terus yang tanya, makanya Mbak Intan jadi ketua kelas sudah pas, cocok. Wakilnya Fayan. Zayan, Bu. Ya, wes rapopo. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, apa yang bisa kalian simpulkan tentang CP3 ini, energi dan perubahan?
Sudahkah kalian paham tentang usaha? Sudahkah kalian paham tentang energi? Sudahkah kalian paham tentang perubahan energinya? Tentang usaha bagaimana Mbak Intan? Bisa enggak kamu simpulkan? Halo? Ada enggak selain Mbak Intan yang bisa menyimpulkan tentang usaha? Oh, ternyata usaha, jika suatu benda kalau kita diberi suatu gaya, dia mengalami perpindahan, maka itu dinamakan usaha. Ya kan? Usaha bisa dinyatakan positif jika dia searah dengan gayanya, usaha dinyatakan negatif jika berlawanan dengan gayanya. Jika dia gaya 0, maka dia tidak ada mengalami perpindahan. Usaha sendiri satuannya Joule, lambangnya atau simbolnya W, rumusnya F kalikan S. Jika pada bidangnya nanti ditarik dengan mengalami kesudutan, maka tinggal dikalikan cos theta. Maka W sama dengan F kalikan S kalikan cos theta. Energi mekanik menjadi energi kinetik, energi potensial. Energi kinetik itu apa tadi? Halo? Energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Itu kinetik, pinter Mbak Nabila. Jadi kalau kalian baca soal ataupun melihat suatu bentuk energi, adanya suatu kecepatan, maka dia merupakan energi kinetik. Beda dengan energi potensial. Kalau energi potensial itu adanya pengaruh kedudukan, ada ketinggian. Buah jatuh umpama dari ketinggian itu memiliki energi potensial. Air mancur, air terjun itu juga masuk ke energi potensial, masuk ke energi kinetik, masuk nanti ke energi mekanik. Energi mekaniknya apa? Jumlah energi dari energi potensial ditambah energi kinetik. Kemudian perubahan energi itu energi dari energi listrik, energi apalagi tadi? Halo? Halo. Energi apa lagi tadi? Energi panas. Energi panas, kemudian energi gerak. Kemudian apa lagi? Energi kimia. Iya. Jadi dari energi ada energi kimia, energi listrik, energi gerak, energi panas. Yang paling banyak perubahannya dari energi listrik menjadi energi, bisa menjadi energi panas, bisa menjadi energi gerak, bisa menjadi energi kimia, energi bunyi, ya kan? Energi listrik menjadi energi bunyi bisa. Contohnya apa? Radio, televisi. Nah, kemudian bel listrik itu kan bunyi juga. Oke ya? Ada enggak pertanyaan? Silakan setelah ini. Ada enggak? Jelas semua? Bismillah jelas. Bismillah jelas, Mbak Nabila. Mudah-mudahan nanti tugas yang Bu Ida berikan dalam 1 minggu ini bisa terselesaikan, videonya juga jadi bagus-bagus, bisa terselesaikan juga apa tujuan maksudnya. Kalau toh belum paham, silakan untuk grupnya kemarin yang buat grup siapa bisa di open, silakan bisa tanya jawab di situ. Jadi enggak japri, kalau Bu Ida japri kan enggak tak simpen namanya, kadang enggak tak jawab karena enggak ada namanya. Iya Bu. Oke, Bu Ida minta maaf hari ini, mudah-mudahan kita semua juga selalu diberi kesehatan, pandeminya cepat berlalu, kita cepat tatap muka. Amin, amin. Ya, pengen tatap muka enggak sih sebetulnya? Pengen banget.
Pengen ya kalau di rumah terus nggak dapat saku. Bosen Bu di rumah Bu, ketemunya orang tua sama. Oh ya ke sekolahan mau Bu Ida di sekolahan kok. Kalau di rumah bosen, di sekolahan banyak temen bisa cerita. Oke ya? Ya Bu. Mudah-mudahan cepat tatap muka. Itu saja yang Bu Ida sampaikan untuk materi CP3, capaian pembelajaran 3 tentang energi dan perubahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kalian paham tentang materi pengertian usaha, pengertian energi, kemudian perubahan energinya. Ya, perubahan energinya tadi ada sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Itu ya, terima kasih. Sudah Ibu Toto, enggak ada pertanyaan? Foto dulu Bu. Ya silakan dibuka loh, disuruh dibuka dari tadi. Ini Bu Ida rekam loh, nanti tak upload, enggak mau dibuka. Ini ada yang di sekolahan. Mbak Ayu di sekolahan, Mbak Ayu? Enggak jadi berangkat Bu. Oh berangkat, udah berangkat. Terus enggak boleh. Enggak jadi Bu. Jadi di cancel. Di cancel Bu. Tapi udah sampai sekolahan. Belum mau berangkat. Oh mau berangkat. Oke, kalau Bu Ida ini hari ini di sekolahan memang, tapi besok karena mungkin ini ada workshop sebetulnya. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan, mudah-mudahan ada manfaat. Absen Bu Ida unduh, absen tetap kalian isi di link mapel, kemudian link kurikulum ya, jangan lupa tetap ngisi absen. Terus mapelnya juga diisi. Bu Ida tiap hari ngerekap, alhamdulillah untuk TE2 enggak ada masalah, cuma yang kemarin agak banyak yang enggak ikut ini. Mudah-mudahan hari ini full nihil. Ya itu saja ya. Terima kasih, ayo kalau mau tak screenshot silakan. Kalau enggak pun kan hari ini sebetulnya Bu Ida rekam kan sebetulnya tak mau saya masukkan ke linknya Bu Ida, kelihatan semua sebetulnya lebih baik. Jadi ada aktivitas kalian. Oke? Terima kasih ya. Kok ngelek? Ngelek. Tutup wis. Iblisian. Wakil. Ini Jayan ketuanya tahu. Geger geden. Nah. Wis ah. Yan kui angkat tangannya dipateni Yan. Kamu ngapain angkat tangan? Main keren. Keren. Lu begitu emang keren. Enggak, Bu. Usaha saputu-putuan anah kemayu ya. Iri, bilang bos. Intan kau harus pick up si Intan. Intan. Oke, tadi ada masalah ya di jaringannya ya? Putus. Iya, Bu, nge-lag, Bu. Iya. Ya, Bu. Enggak apa-apa, wis. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah bergabung, yang sudah ikut pembelajaran secara virtual di Mapel IPAS. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kita ketemu segera tatap muka supaya lebih efektif dan lebih efisien. Itu ya. Terima kasih kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.